Sekarang mari kita bagi berdiri bersama-sama, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus. Mari bagi berdiri bersama-sama, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Hey! Buka mata hatiku, katakan sama-sama. Buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu. Nyanyikan sama-sama. Biar ku memandang-Mu. Hey! Sekali lagi katakan, buka mata hatiku. Ini doa kami. Buka mata hatiku, amin. Biar ku memandang-Mu. Yes. Biar ku memandang. Sekali lagi katakan, buka mata, come on. Buka mata hatiku. Yes, come on. Buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu. Itu kerinduan kami. Biar ku memandang-Mu. Sekali lagi katakan kerinduan-Mu. Buka mata hatiku, amin, amin. Buka mata hatiku, yes. Biar ku memandang-Mu. Biar ku memandang. Kau layak ditinggikan, katakan. Kau layak ditinggikan, amin. Nyata kemuliaan, curahkanlah, oh, curahkan kuasa-Mu ku sembah. Kudus, kudus, kau layak ditinggikan, amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu ku sembah. Kudus, kudus, katakan sama-sama, oh, nyanyikan. Buka mata hatiku, ini doa kami Tuhan. Buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu. Oh, biar ku memandang. Sekali lagi, come on, sing. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu. Biar ku memandang. Kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan, oh, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu ku sembah. Kudus, kau layak, engkau layak ditinggikan, oh, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu ku sembah. Kudus, 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 nyanyikan. Kudus, 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 kami berseru. Kudus, 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 biar ku memandang-Mu. Nyanyikan sama-sama. Kudus, 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 kami rindu mengalami-Mu. Kudus, kudus, kami rindu mengalami-Mu. Kudus, 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 biar ku memandang-Mu. Dengan satu suara katakan kudus, oh, kudus, 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 kami berseru. Kudus, 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 biar ku memandang. Sekali lagi kudus, kudus, kudus,
Lebih lagi katakan kudus, kudus, kudus. Say, kudus, kudus, kudus. Amin, amin. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Semua katakan kudus, kudus, kudus. Angkat tanganmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 kudus. Kudus, 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 kudus. Ya ku memandang. Terus nyanyikan kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 kudus. Ya ku memandang-Mu, biar 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 ku memandang-Mu. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kekudusan-Mu bertata di hidup kami. Kekudusan-Mu Tuhan, biar itu yang kami selalu rindukan. Bertambah kudus, bertambah murni, bertambah suci. Biarlah itu hidup setiap kami. Bertambah kudus, bertambah suci, bertambah murni, bertambah tulus. Oh, kudus, 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 kudus.
kudus, kudus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Ku pangkat hati, ku pandang ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan, nyata di tempat ini. Saat ku sembah, sini behana, ku puji, ku rasakan saat ku menyembah. Masing-masing nyembah Tuhan. Roh kerja saat ku memuji, Kau bertahta. Sekali lagi, saat menyembah, Roh-Mu bekerja Tuhan. Hanya itu yang kami ingin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Pujianku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari menyembah Tuhan sama-sama. Ku angkat hatiku, hanya hadirat-Mu yang kami ingini. Pandang kekudusan-Mu. Amin, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Lebih tinggi lagi sama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Amin. Lebih tinggi lagi nyatakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang bisa berbahasa bersama-sama akan suara Roh-Mu.
Semua bisa kembali duduk. Kembali duduk. Terus angkat tangan nyembah Tuhan. Tidak masih kiara nama. Di hadirat-Mu yang kudus, ku bawa lagu rinduku kepadamu, Yesusku yang manis. Hanya Engkau yang mempesona hatiku, hanya Engkau yang kuingini. Sambil piano terus sembah dengan lembut, dengan lembut. Katakan kerinduanmu sama Tuhan masing-masing. Katakan, aku rindu Tuhan mengalami kemuliaan-Mu lebih lagi. Aku rindu mengalami Tuhan kasih-Mu lebih. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Setiap karakter yang rusak disembuhkan. Setiap hati yang rusak dipulihkan sama kepahitan dilenyapkan di hadirat Tuhan. Kebencian dihapuskan di hadirat-Nya. Ada kasih yang mengalir, kasih dari surga mengalir di tempat ini. Kasih dari Yesus mengalir di sini. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, menyembuhkan aku, memulihkan aku dan seisi rumahku. Ada kesembuhan di rumah kami, ada pemulihan di hidup kami. Hadirat-Mu yang kudus, kasih-Mu bertahta, memulihkan setiap hubungan yang tercerai-berai, disatukan kembali. Oh, yang rusak sudah dipulihkan. Kami percaya tahun ini tahun pemulihan bagi setiap kami. Kasih-Mu mengalir tercurah, menyatukan setiap keluarga. Oh, kasih yang Bapa dari Yesus mengalir di hatiku. Bekerja di tempat ini, apa yang tidak mungkin pasti mungkin bagi Tuhan. Kami percaya. Dengan lembut katakan, Engkau ku
penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan dosa. Kita sama-sama penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku tuh, urapiku, urapiku dengan minyakmu. Seperti rusa, seperti rusa itu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan rahmat baru. Seperti rusa, seperti rusa itu sungaimu, begitulah jiwaku. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan rahmat. Angkat tangan sama-sama, katakan penuhiku, 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 penuhiku dengan hadiratmu. Kau bertambah urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakmu. Ambil momen teduh sebentar. Ada waktunya kita bernyanyi, ada waktunya Tuhan berbicara, ada waktunya kita menyampaikan kerinduan kita, ada waktunya Roh Kudus menyampaikan kerinduannya buat kita. Pakai waktu beberapa menit ke depan, buka hati aja. Aku merindu mendengar suaramu Tuhan, kehendakmu, peringatan-peringatanmu buat hidupku. Berikan aku hati yang rela untuk dibentuk selalu. Berikan aku hati yang taat untuk mendengar. Hampiri Tuhan saat ini. Rindukan Dia. Dia punya semua yang terbaik untuk hidupmu. Dia punya rancangan yang mulia untuk masa depanmu. Dia punya firman-Nya yang bisa menerangi langkahmu. Terus buka hati sama Tuhan malam hari ini. Kenyangkan kami Tuhan dengan indahnya hadirat-Mu. Puaskan kami dengan manisnya tempat kudus-Mu. Sembuhkan kami dengan pelukan kasih-Mu. Biar hati kami berlimpah dengan kegirangan terus dan terus di dalam musim ini. Yes. Terus hampiri Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Shananama, kirere masire nama, nama. Sabara bara bara.
sungaimu begitu laci aku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Sekali lagi bangkit berdiri sama-sama, katakan kita yang tinggi-tinggi, bangkit berdiri, katakan seperti rusa dusungan, demikian jiwa begitu aji. Yes. Ya Roh Kudus penuhi aku, katakan dengan urapan baru. Roh Kudus berkarya malam hari ini. Come on, katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakmu. Sekali lagi rindukan lebih lagi, penuhiku, penuhiku, amin, dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakmu. Terus rindukan penuhiku, 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 penuhi kami, ya Roh Kudus, dengan hadiratmu. Kenyangkan setiap kami. Urapiku, urapiku dengan minyakmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyakmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Dengan minyak kudusmu, dengan hadiratmu, dengan minyak kudusmu. Lebih dan lebih dan lebih lagi. Hey, hey, hey. Yes, kami rindu Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku.
hanya Kaulah segalanya. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Serukan sama-sama. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Hanya drum saja semuanya nih kau. Ku yakin. Katakan. Sampai tepuk tangan sama-sama, come on. Yes. Yang percaya nyanyikan dengan segenap hati. Lebih tinggi lagi, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin itu yang kami percaya di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin, amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di katakan sini. Pemulihan terjadi di sini. Amin, amin, amin. Terjadi di sini. Oh, yes, yes, yes. Terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan. Katakan sama-sama dengan iman. Terjadi di sini. Ku terima berkat dari tempat maha tinggi. Kekayaan hormat berlimpah di hidup ini. Kuasa Roh Kudus jadikanku seperti Kristus. Terang-Mu bersinar dan hidupku memuliakan
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin, berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku sepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari tepuk tangan yang lebih meriah. Tuhan Yesus, Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Engkau yang dipuji-puji, Engkau yang disembah, diagungkan. Dan semua umat yang ada di sini adalah kepunyaan Tuhan yang sudah Kau beli dengan nyawa, dengan darah, dengan pengorbanan Tuhan. Kami milik Tuhan Yesus. Dan kami semua yang beribadah malam hari ini menyatakan syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami, yang Tuhan janji akan terus melanjutkannya dari hari lepas hari. Sebelum kami diurapi, sekarang tuntunlah kami dengan kebenaran firman. Engkau hadir, atmosfer hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Double portion of your presence ada atas kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, katakan. Silakan duduk, puji Tuhan. Diberkati dengan pujian penyembahan pada kali ini. Lambaikan tangan, ayo kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Frankie Kuncoro yang sudah bisa melayani bersama-sama. Oke saudara, kita simak kebenaran firman Tuhan tentang pengurapan. Waktu itu minyak zaitun itu dipakai untuk urapan. Berasal dari buah zaitun, tetapi ketika buahnya ditekan sangat keras, kita tidak akan menemukan minyak, tetapi hanya getah putih. Selain itu, rasa buahnya juga sangat pahit. Untuk mendapatkan minyaknya, buah dan bijinya itu harus dihancurkan dengan alat pemeras zaitun. Menghancurkan juga bertujuan menghilangkan rasa pahitnya dari buah zaitun itu. Dengan cara yang sama, Yesus dihancurkan di bawah kuk dan beban dosa-dosa kita yang ditanggung olehnya. Dan di bawah penghakiman Elohim yang harusnya tertimpa kepada kita. Tetapi ditimpakan kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia dihancurkan, dia menjadi minyak urapan yang menyembuhkan kita. Darahnya menyucikan dan bilurnya menyembuhkan. Di Yesaya pasal yang ke-10 ayat 27 berkata begini, dan akan terjadi pada hari itu, dia akan mengambil beban dari atas bahumu dan kuknya dari tengkukmu. Dan kuk itu akan dipatahkan oleh karena urapan. Beban apapun di bahu saudara, kuk apapun di tengkuk saudara, urapan
ayat tadi menyebutkan urapan minyak. Kalau dalam terjemahan lain, itu akan mematahkan semua beban, semua kuk yang membebani kita. Tuhan ingin kita paham pentingnya urapan ini. Tetapi ada banyak orang Kristen yang merasa tidak perlu akan urapan. Gara-gara ada 2-3 ayat di Bible yang berkata tentang pengurapan yang disalah tangkap. Ayat apa itu sehingga membuat orang Kristen berkata, aku nggak perlu diurapi karena ayat ini. 2 Korintus pasal 1 ayat 21, Dialah Elohim yang meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Kristus dan Dia telah mengurapi kita. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ayat ini berkata, Dia telah mengurapi kita. Sehingga ada orang-orang yang berkata, tuh lihat ayatnya, kan sudah ada urapan pada kita. Sebab itu saya tidak ikut ibadah pengurapan. Coba dibaca lagi di 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu mempunyai pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Kamu memiliki pengurapan dari yang kudus. Tidak perlu diurapi. Karena kamu sudah dapatkan pengurapan dari yang kudus. Sudah 2 ayat. Satu lagi di 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam kamu. Dan kamu tidak memerlukan seorang yang lain mengajari kamu. Sebaliknya pengurapan itu yang mengajari kamu tentang segala sesuatu, dan itu adalah benar dan bukanlah dusta. Maka sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Di kalimat pertama, pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam kamu, kata ayat 27 itu. Sehingga saya tidak perlu lagi pengurapan karena sudah ada ketika kita percaya Yesus dan Dia memberikan dan tetap ada pada kita. Sehingga tidak perlu lagi aku, karena yang mengurapi malah yang kudus. Tidak perlu lagi ikut pelayanan ibadah pengurapan. Saudara-saudara, dan ayat-ayat tadi ini adalah ayat-ayat yang sering menjadi sandungan oleh beberapa orang, sehingga mereka tidak ikut pengurapan. Padahal, saudara tahu bahwa ketika saudara sudah memiliki pengurapan dari yang kudus, dan pengurapan itu tetap tinggal di dalam kamu, persis seperti ketika saudara percaya Yesus, saudara menerima Yesus, korban Yesus, percaya akan Injil, Yesus mati, dikuburkan, bangkit kembali, naik ke surga, Dia akan datang lagi. Ketika saudara percaya Yesus, darahnya sudah mengampuni, bilurnya sudah menyembuhkan. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, terimalah roti ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah cawan ini sebagai peringatan akan aku. Remembrance. Jadi walaupun saudara sudah diampuni, sudah disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus, kalau saudara salah paham, enggak perlu aku terima perjamuan kudus lagi. Tetapi Bible ajarkan supaya engkau menerima perjamuan kudus untuk sebagai peringatan, diingatkan
ingatkan bahwa saudara itu sudah diampuni. Sehingga ingat lagi, engkau sudah disembuhkan. Sehingga kuat lagi. Begitu juga ketika saudara diurapi, bukan berarti pengurapan belum ada, tetapi ketika engkau diurapi dengan minyak urapan di dahi saudara, engkau diingatkan, engkau punya pengurapan, engkau mengobarkan, jangan padamkan roh, engkau mengobarkan. Wah, aku pulang dari tempat ini dengan urapan yang dahsyat, urapan yang double portion. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, bukan berarti kalau engkau sudah diampuni, engkau menolak perjamuan kudus. Bukan. Tetapi sebagai remembrance. Nah, saudara-saudara, memang kadang cara Tuhan itu sering dilakukan secara natural. Tetapi dia membuat hasil secara supranatural. Mengoles minyak urapan itu tindakan yang natural. Ya toh? Saudara maju ke depan lalu diolesi minyak. Ini kan hal yang natural. Tapi Tuhan berkarya, kuasa Tuhan akan bekerja secara supranatural atas kehidupan saudara semua. Dan saudara tahu bahwa seorang yang sudah di-cover oleh the blood of Christ, oleh darah Kristus, oleh kuasa urapan Kristus, mungkin saudara bisa mentertawakan orang itu. Mungkin saudara bisa membenci orang itu. Mungkin saudara bisa nyinyir terhadap orang itu. Mungkin saudara bisa meragukan orang itu. Tetapi saudara tidak akan pernah bisa mengambil the blessings dari Tuhan yang disediakan untuk orang itu. Jadi ketika saudara di-cover darah Yesus, saudara penuhi dengan urapan Tuhan, orang mau nyinyir apa, membenci apa, saudara dia berkata buruk seperti apapun meragukan dirimu, berkat Tuhan tidak akan bisa dicuri oleh orang itu. Berkat Tuhan sudah sedang dan akan disediakan bagi orang tersebut. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ya saudara, di Yakobus pasal yang kelima, mari kita melihat sekarang. Yakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai ke 15. Saya mau menyampaikan tentang doa dan pengurapan minyak. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah ia memanggil para penatua jemaat dan biarlah mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak. Ini jadi doa dan pengurapan minyak dalam nama Tuhan. Nama Tuhan saudara siapa? Dalam nama Yesus. 15. Doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Ya saudara-saudara, saya mau beritahu kepada saudara dua kebenaran mengenai doa dan pengurapan minyak dari ayat tersebut. Yang pertama, ketika saudara doa dan dapatkan pengurapan minyak, yang pertama adalah in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan doa saja tanpa kuasa nama Tuhan, bukan. Tetapi saudara berdoa dengan membawa serta nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Katakan Yesus. Di Filipi pasal 2 ayat 8, ketika berada dalam rupa manusia, Yesus, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. 10.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Ini ayat keren. Segala yang di surga, di bumi, di bawah bumi, terhadap nama Yesus, semuanya bertekuk lutut. Saudara tahu bahwa semua penyakit itu ada namanya. Enggak tahu Ibu Elisa masih ingat enggak pelajaran dulu dokter? Berapa ribu nama penyakit. Semua masalah juga ada namanya. Tetapi saudara, apapun nama masalahmu, apapun nama sakit penyakitmu, apapun nama pergumulan yang ada saudara hadapi, semua nama itu pasti tunduk dan bertekuk lutut pada nama Kristus Yesus Tuhan. Di surga, di bumi, di bawah bumi, semua tunduk kepada nama Yesus. Di Filipi pasal 2 ayat 11 berkata begini, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Yahweh kepada Elohim Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi berdoa dalam nama Yesus. Engkau didoakan mesti dalam nama Yesus. Setuju, katakan amin. Dan ketika saudara mendoakan di dalam nama Yesus, simpel saja toh, mendoakan dalam nama Yesus. Lalu kemudian saudara sudah tidak lagi tahu mau ngomong apa lagi. Tapi saudara masih kepengen berdoa. Ya sudah seperti tadi. Berdoa dengan bantuan Roh Kudus dalam Roh. Saya ikut FB di Malang. Hari-hari ini saya rajin ber-FB. 1 minggu mungkin bisa Senin, Kamis, Jumat. Membuka FB baru, mendatangi FB yang ada, turun ke jemaat. Dan kalau saya memimpin FB, itu tidak seperti kalau ibadah kayak begini. Tetapi lebih arah ke dialog, komunikasi gitu. Sehingga berbeda dengan ibadah. Kalau FB sama dengan ibadah, pujian, doa, firman, doa lagi, tutup doa, makan atau camilan atau snack dan lain sebagainya, pulang. Apa bedanya dengan ibadah? Jadi kalau FB itu, format FB itu adalah komunitas horizontal. Saling sharing, membahas ayat firman, dan kemudian saling mendoakan horizontal. Nah, satu saat yang di sebelah saya, sebelah kiri saya ini, ada orang yang cerita. FB itu ada 20-an orang. Di sebelah kiri saya ini, dia cerita. Bertempat di rumahnya seorang bapak, umurnya sudah 90 tapi masih keren. Lalu saya bicara kepada semua mereka, coba bayangkan Pastor Yusak usia 90 modelnya kayak apa, begitu saudara. Nah bapak ini usia 90 masih bisa melayani, masih bisa bersaksi. Nah di sebelah saya, dia cerita yang diketahui oleh teman-teman FB-nya. Kalau dia doa, itu mujizat terjadi. Saya kaget saudara. Dia cerita doakan orang ini, doakan ini, doakan ini. Mujizat terjadi dalam hati saya. Ini kan kayak Andi Simon ini. Kalau Andi Simon kan di Balikpapan, ini Andi Simon Malang. Saudara-saudara. Sampai saya berkata, tolong ya, saya bilang sama Pastor Vicky, tolong ya nanti di Malang hari Minggu, saya mau orang ini berada di belakang, lalu ada meja, siapa yang mau didoakan ketika pulang, suruh datang ke meja itu. Karena saya percaya mujizat itu masih berlangsung.
Dan saya percaya ada orang, di 1 Korintus pasal 12, ada orang yang dapatkan karunia. Karunia berbeda-beda. Ada karunia mujizat, karunia kesembuhan. Dan orang yang sederhana ini, dia dapat karunia itu. Nah, perlu diekspos di gereja. Supaya gereja, jemaat tahu bahwa Tuhan masih melakukan mujizat. Bukan hanya di FB, di antara penduduk di kampung. Tetapi semua supaya paham. Mungkin sementara saya berkata begini, ada dari antara saudara yang mendoakan dan mujizat terjadi. Mendoakan dan mujizat terjadi. Tolong beritahu Ibu Elisa ya saudaraku. Dan ketika saya berkata, oke, setelah bubar gereja, kamu ada di belakang, di satu ruangan, lalu yang mau didoakan, kau doakan. Siap Pastor. Keren gitu loh saudara. Yesus Kristus sama. Dulu lakukan mujizat, sekarang lakukan mujizat. Selama-lamanya seterusnya dia tetap melakukan mujizat. Doa dalam nama Yesus, saya tanya, lah doamu kayak apa? Dia cuma berkata, ya dalam nama Yesus gitu saja. Saya olesi minyak urapan. Salah satu, banyak saudara, dia sebut itu banyak itu. Salah satunya adalah yang luka kakinya sudah kelihatan tulang putih itu. Lalu dia doakan dalam nama Yesus dengan urapan minyak. Loh, bisa tumbuh daging. Dan orangnya bisa bersaksi. Saudara-saudara, jadi kalau Pastor Andi Simon itu melakukan semacam itu, tidak monopoli dia. Tuhan bisa memakai saudara juga untuk menyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang terakhir sekarang. Doanya in Jesus name, in Jesus faith. Dalam iman Yesus. Dengan iman Yesus. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Semua membaca, 1, 2, 3. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Sekarang pertanyaannya, doa yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Yang berlutut-berlutut, yang menangis-menangis, yang teriak-teriak, yang heboh begitu? Bukan. Mesti harus biblikal jawabannya. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, itu besar kuasa dan manfaatnya. Doa sungguh-sungguh itu berdoa, bukan seperti yang saya sebutkan tadi. Doa sungguh-sungguh itu berdoa dengan iman. Saudara-saudara, doa dari orang benar itu, doa yang seperti apa sih? Kan tadi disebutkan doa dari orang benar itu. Seperti apa? Yuk kita lihat Galatia 3 ayat 11. Sekarang sudah jelas bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Oh, doa dari orang benar itu adalah doa oleh iman. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Doa orang benar, ya doa oleh iman. Itu besar kuasa dan manfaatnya. Bukan karena kerasnya suaramu, bukan banyaknya air matamu, bukan hebohnya suasana pada waktu itu, bukan. Tetapi doa oleh iman. Di Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi doa orang benar itu doa dengan iman.
orang benar, yuk doa sungguh-sungguh. Gimana caranya? Dengan iman. Doa dengan dalam nama Yesus, doa dalam iman Yesus. Kenapa saya katakan bukan imanmu, tetapi iman Yesus? Karena Bible berkata begitu. Selama ini kita salah pemahaman bahwa kalau kita berdoa dengan iman, itu adalah doa dengan iman saya. Bukan saudara, tapi iman siapa? Iman kita ini terbatas. Tapi berdoa dengan iman Yesus Kristus. Di Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, milikilah iman Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Jadi, milikilah iman Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Iman Yesus Kristus. Iman Yesus Kristus itu adalah seperti apa? Ketika dia di bumi, dia kan sosok yang pribadi iman. Iman yang seperti apa, saudara? Iman kepada imannya Yahweh. Yahweh, dia memberikan iman. Yesus, dia selalu berbicara tentang iman. Roh Kudus, dia memproduksi iman di dalam kehidupan kita melalui pendengaran akan firman Kristus. Tapi iman Yesus itu iman Yahweh. So, perhatikan ada ungkapan ayat berkata, faith, hope, love. God is love. God is our hope. God is our faith. Sebetulnya iman yang sesungguhnya itu adalah God is faith itu. Bukan hanya our love, our hope, our faith. Tetapi God itu pribadi. Kasih itu pribadi. Kasih itu bukan sesuatu, something. Tetapi kasih itu adalah sosok pribadi. Jadi iman Yesus yang sempurna, yang tidak akan lemah, yang tidak akan menyerah, dan tidak akan gagal. Contoh iman Yesus ketika ada di bumi, yaitu iman Yahweh, dikenal di Bible Yahweh Rafa. Yesus ketika ada di sana, dia menyembuhkan. Dia menyatakan kesembuhan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Karena dia punya iman Yahweh. Iman menjadi iman Yesus. Dan sekarang menjadi iman kita. Yahweh Rafa. Yahweh yang menyembuhkan. Dan iman itu ada produk kesembuhan. Seperti nama Yahweh Rafa. Yang berikutnya, Yahweh Shalom. Ketika Yesus ada di bumi, dia punya iman Yahweh, dia meneduhkan angin ribut. Bible juga mencatat, Yahweh Yireh. Ketika Yesus ada di bumi, dia punya Yahweh Yireh itu. Dan dia melipat gandakan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang, sisanya 12 keranjang. Dan sekarang, surat Galatia berkata, engkau mendapatkan iman itu. Engkau punya iman itu.
maka bukan hanya Yahweh di dalam Yesua, tetapi engkau memiliki iman itu, engkau juga ada kesembuhan, engkau juga ada mujizat keteduhan, engkau juga ada mujizat pelipat gandaan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara-saudara, ketika kita berdoa dengan iman Yesus, sesuatu dahsyat pasti terjadi. Ayat tadi berkata, ini agak aneh ini. Ayat tadi berkata, dosanya diampuni, sakitnya disembuhkan. Waktu saya membaca ayat ini, saya tertuju kepada Golgota. Tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Tapi ayat ini kok lain berkatanya. Dosanya diampuni, sakitnya disembuhkan. Tidak disebut penumpahan darah. Apa ini? Ketika saya renungkan. Saudara, ternyata di Bible memberitahu kepada kita hubungan diampuni dan kesembuhan itu ada. Misalnya ya saudara, di perjanjian lama maupun di perjanjian baru ada dosa yang menyebabkan sakit. Sebabnya berdosa, akibatnya sakit. Misalnya, seorang pria yang suka jajan di got. Berhubungan dengan wanita-wanita sembarangan di jalanan. Ada akibat tidak? Ada dong. Apakah itu sakit ini, sakit itu, sakit apa? Macam-macam tuh. Bahkan yang paling high end kena AIDS. Karena ada sebab, dosa sebagai sebab berdosa, akibatnya sakit. Bukan berurusan dengan yang secara vertikal yang sudah diampuni itu. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang mendatangkan kita rugi. Contoh di perjanjian lama ya, yuk lihat. Yesaya 33 ayat 24. Dan penduduknya tidak akan berkata, aku sakit. Orang-orang yang tinggal di dalamnya akan diampuni dari kesalahannya. Karena sudah diampuni, sakitnya tidak ada. Orang tidak akan berkata, aku sakit. Itu di perjanjian lama. Tuhan Yesus juga pernah di perjanjian baru berkata, sesudah itu Yesus bertemu dengannya di bait suci dan berkata kepadanya, lihat engkau sudah sembuh, jangan berdosa lagi. Supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Ada orang yang sakit karena membiarkan dirinya dengan kebencian. Membiarkan dirinya dengan dendam. Dan secara medis, berapa banyak penyakit timbul di dalam tubuh kita karena jiwa, karena pikiran yang salah. Tadi saya ke Bili-Bili bersama dengan Ibu Elisa dan rekan-rekan, bersama Pak Edi juga. Lalu di jalanan yang sempit, ada truk, lalu kami lewat berpapasan dengan truk. Jalannya sempit sekali. Sengaja truknya itu ke tengah gitu. Kami sampai kaget. Lalu kami pelan-pelan, kemudian truk itu jalan pas gitu. Sengaja dia geber gasnya. Reng reng. Kalau orang tidak berpengalaman, saudara, kita akan tergoda untuk marah. Tetapi saya sendiri paham betul bahwa
orang ini penuh sampah. Bukan truknya banyak sampah, bukan. Tapi hidupnya ini banyak sampah. Kalau dia hidupnya banyak sampah, ketemu sama orang, dia akan buang sampah. Nah, kalau dia buang sampah, apa saudara akan lempar sampah itu lagi kepadanya? Dia akan lempar lagi sampah. Kalau saudara ketemu dengan orang sakit yang seperti ini, saudara, maka ketika dia lempar sampah, ya sudah. Kalau sampah itu saudara bisa ambil, ya ambil, buang ke tempat sampah, selesai. Karena saudara temui banyak orang hidupnya penuh sampah. Dan kalau saudara ketemu dia, resikonya dia akan buang sampah kepada saudara. Dan bantulah dia membuang sampah ke tempatnya. Setuju, katakan amin. Biasanya orang terluka akan melukai orang lain. Hurt people, hurt people. Jadi kalau saudara menemukan ada orang berbicara buruk tentang orang lain, itu sebetulnya dirinya sedang terluka. Orang terluka akan melukai orang lain. Jadi jangan saudara berasa senang ketemu dengan orang yang semacam ini. Ini sakit. Nah, saudara-saudara, dan ketika kekhawatiran, dendam, kebencian, itu terus bercokol dalam diri seseorang, bisa muncul kanker kah? Saya kemarin menghubungi seseorang, gimana istri sudah sembuh atau gimana keadaannya? Puji Tuhan, seperti Bu Hana, istriku juga sudah sembuh. Rambutnya rontok enggak? Puji Tuhan tidak, Tuhan memberi mujizat. Saya beritahu kepada saudara, mujizat itu masih ada, katakan amin. Masih ada. Dan jemaat di sini kok, bukan jemaat lain. Jemaat di sini. Tetapi ketika ada sebab, yaitu berdosa, ada kekeliruan, dendam, gak mengampuni, kebencian, sampah, penuh sampah, tidak diselesaikan, maka sebab berdosa akibat sakit itu. Tetapi puji Tuhan, saudara, berita baiknya adalah, baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru, mujizat kesembuhan masih terjadi. Ada satu orang sepantaran dengan saya, lebih tua 2 tahun. Bertemu dengan saya. Ketika saya sakit, saya sudah putus asa. Istri saya tahu, istrinya di sebelahnya. Istri saya putus asa, saya sudah putus asa. Istri saya cuma nangis saja. Karena sudah seperti tidak ada harapan. Sudahlah, berangkat. Kebetulan anaknya juga sudah menikah, sudah bisa melanjutkan usahanya, bisa take care mamanya, istrinya ini. Maka dia sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi puji Tuhan, kata dia, ketika mendengar voice note saya, doa untuk dia dikirimkan oleh satu rekan, diperdengarkan ke dia. Saya doa dalam nama Yesus. Lalu dia berkata kepada saya, sejak dengar doa itu, tiba-tiba ada semangat. Penyakit ini tidak membawa aku mati, tapi aku hidup. Seminggu yang lalu saya ketemu sama dia. Dan kemudian saudara, dia ingatkan kepada saya, dia memberi 3.000 meter persegi tanah. Sebagai syukur dia. Belum saya tinjau tanahnya. Nanti pulang dari sini saya akan janjian sama dia, ajak teman untuk lihat tanah yang diberikan kepada gereja. Lihat saudara. Orangnya sendiri bersaksi,
memang usianya sudah lebih tua 2 tahun dari saya. Dan sudah settle semuanya sebagai orang sukses. Sudah menyerah. Tapi doa dalam nama Yesus. Bahkan doanya bukan didatangi loh. Bukan doa langsung loh. Cuma voice note. Dalam nama Yesus. Mujizat ada. Dan Tuhan yang di sana sama dengan Tuhan yang di sini. Mujizat itu masih ada. Bukan berarti lalu saya menunggu mana tanahnya 3.000 kasihkan gereja. Tidak, bukan itu saudara. Yang dia lakukan ini kan sebagai syukur. Nyawanya disambung. Sebab itu siapapun saudara, biarlah memahami kebenaran ini. Mari dengan pemahaman kebenaran ini kita terima pengurapan minyak dalam nama Yesus. Dengan iman Yesus, double portion dalam semua area hidupmu akan saudara alami. Kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Ayo kita berdiri bersama-sama. Saudara ingat bahwa Tuhan itu mengasihimu. Lambaikan tangan, engkau dikasihi Tuhan. Kau dikasihi Tuhan itu bukan akibat. Tetapi kau dikasihi Tuhan ketika engkau masih berdosa. Dari sejak mula engkau sudah dikasihi Tuhan. Karena engkau sudah dikasihi Tuhan, engkau beribadah. Karena engkau sudah dikasihi Tuhan, engkau menyembah, melayani, engkau berkorban, engkau ikut doa pengurapan. Engkau sudah dikasihi Tuhan. Tetapi agama memutar balik. Bible berkata, diputar balik. Ikutlah pengurapan supaya engkau dikasihi Tuhan. Ikutlah ibadah supaya engkau dikasihi Tuhan. Bible tidak berkata begitu. Engkau sudah dikasihi Tuhan. Dan karena engkau punya keyakinan, ketika aku berdosa, dia sudah mengasihi aku. Sekarang aku terima pengurapan, mengobarkan pengurapan yang Tuhan sudah berikan. Maka bang, hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan di depanmu akan saudara alami besar-besaran. Ayo kita bersorak bagi dia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Semua katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. mari semua mengangkat tangan saudara. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. sekali lagi, Tuhan tidak gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi, untuk
Tuhan tidak pernah gagal. Seperti apa imanmu? Itu iman Yesus. Ketika Yesus ada di bumi, itu iman Yahweh. Dan sekarang ada pada kita. Doa dalam nama Yesus. Doa dengan iman Yesus. Mari rekan-rekan yang ikut pelayanan pengurapan, majulah ke depan. Yang melayani bersama saya, tolong rekan-rekan para home pastors, ada pastor JT, tolong bisa membantu. Haleluya, haleluya. Bukan manusia, tetapi yang kudus, yang telah mengurapimu. Biarlah pengurapan ini menjadi remembrance, pengingat. Dalammu ada urapan, kobarkan itu lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saya memberi kesempatan saudara untuk masing-masing menyampaikan permohonanmu, apa yang engkau ingin Tuhan lakukan atasmu. 1, 2, atau 3, silahkan sampaikan terlebih dahulu dalam hadirat Tuhan. Tuhan tak pernah. Jemaat berdoa, para worshipers, naikkan pujian ini. Janji setiamu untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Silakan jemaat maju. Yang ingin diurapi silakan maju ke depan. Haleluya. Janji setiamu untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya, imanku berkata,
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sorak-sorak kemuliaan terbaik buat Tuhan. Berapa banyak diberkati pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan kedua tanganmu. Berikan sorak-sorak kemuliaan terbaik buat Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat dan lawatan-Mu yang sempurna yang kami boleh rasakan sampai hari ini Tuhan.
Dan sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan hati yang bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa untuk selama-lamanya. Hey. We praise you God. Oh, semua tepuk tangan buat Tuhan kamu. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan pujian dan katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersuka cita buat Tuhan, come on. Hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Panggil namanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia bersama-sama dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. We praise you God. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit dengan bersuka cita. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, semua bertepuk tangan buat Tuhan, come on. Kami merayakan kemenangan Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Serentak bertepuk tangan buat Tuhan, come on. We praise you God. Jemaat Tuhan, apa yang kedua tanganmu sorakan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan Raja mulia. Sorak-sorak teman terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima pengurapan yang baru Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya kami dapat pengurapan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Yesus, dan mujizat itu pasti terjadi.
Kami percaya Tuhan Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Dan kami pulang tempat ini kami menerima satu kemenangan yang besar di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami doakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman Yesus semuanya akan terjadi. Ada mujizat di dalam keluarga-keluarga yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam pekerjaan usaha mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami Pastor Yusaka Diswantoro Tuhan. Engkau juga mengurapi dia Tuhan, memberkati dalam pelayanannya, mengurapi di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, keluarganya, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari saudara angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya bersinar atasmu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.